Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Singgi Utomo, Ketua Program Studi Sarjana Terapan Pengelolaan Hutan Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memberikan beberapa informasi kepada khususnya adik-adik mahasiswa pada program studi Sarjana Terapan Pengelolaan Hutan Universitas Gadjah Mada. Perlu saya informasikan bahwa pendidikan tinggi vokasi di bidang kehutanan di Universitas Gadjah Mada sudah ada sejak tahun 1994 melalui program studi Diploma 3 Pengelolaan Hutan yang pada waktu itu bernaung di bawah Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Hingga seiring berjalan waktu pada tahun 2008, Universitas Gadjah Mada membentuk sekolah vokasi untuk menaungi seluruh program studi diploma yang ada di Universitas Gadjah Mada. Dan sejak saat itu pula program studi D3 Pengelolaan Hutan bergabung di sekolah vokasi. Kemudian sampai tahun 2018, program studi Diploma 3 Pengelolaan Hutan telah meluluskan ribuan lulusannya. Namun demikian pada tahun 2019 kita mendapatkan mandat bahwa pendidikan vokasi di Universitas Gadjah Mada perlu ditingkatkan dari level Diploma 3 ke level Diploma 4 atau Sarjana Terapan. Sejak saat itulah pada tahun 2019 kemarin program studi Sarjana Terapan Pengelolaan Hutan didirikan. Tujuan utama dari pendirian program studi ini adalah untuk mencetak lulusan yang kompeten dan profesional di bidang pengelolaan hutan untuk membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan pengelolaan hutan yang ada di Indonesia. Karena kita tahu luas hutan di Indonesia 120 juta hektar secara total. Sehingga perlu tenaga-tenaga yang terampil, yang profesional, yang kompeten untuk mengelola hutan yang sangat luas ini untuk kemaslahatan manusia dan bangsa Indonesia. Visi kami adalah menjadi program pendidikan tinggi terapan unggulan di bidang pengelolaan hutan di tingkat nasional dan diakui di tingkat internasional serta dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Adapun misi program studi yang pertama, menyelenggarakan pendidikan tinggi terapan yang profesional, mandiri, dan terdepan di bidang pengelolaan hutan serta dijiwai nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, mengembangkan penelitian terapan di bidang pengelolaan hutan yang mampu menjadi rujukan bagi swasta maupun pemerintah. Yang ketiga, menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna di bidang pengelolaan hutan untuk mewujudkan kelestarian hutan dan meningkatkan kesejahteraan serta ekonomi masyarakat. Profil lulusan program studi Sarjana Terapan Pengelolaan Hutan ada 3. Yang pertama adalah ingin mencetak seorang perencana kehutanan, kemudian seorang pengelola hutan, dan yang terakhir adalah seorang penyuluh kehutanan. Seorang perencana kehutanan diharapkan memiliki kemampuan dan kompetensi dalam hal tata batas kawasan hutan, tentu saja dengan memanfaatkan teknologi terkini seperti drone, GIS, dan sebagainya. Kemudian kemampuan inventarisasi sumber daya hutan, menaksir potensi hutan, dan sebagainya. Kemudian kemampuan perencanaan pemasaran, tentu saja produk-produk hasil hutan. Kemudian untuk kemampuan pengelola hutan, diantaranya di bidang persemaian, penanaman, pemeliharaan tanaman hutan, perlindungan, kesehatan hutan, termasuk kegiatan pemanenan hasil hutan. Adapun penyuluh kehutanan diharapkan memiliki kemampuan komunikasi yang baik kepada para pihak untuk mengkomunikasikan program-program di bidang kehutanan agar
mengurangi resiko konflik karena di dunia kehutanan ini banyak pihak yang terlibat dalam pengelolaannya. Adapun keunggulan program studi ini yaitu kurikulumnya didesain berdasarkan isu-isu terkini, sehingga lulusannya diharapkan memiliki kompetensi untuk mengelola hutan secara adaptif, responsif, serta berbasis tapak, sehingga dapat berkontribusi nyata untuk membantu menyelesaikan permasalahan pengelolaan hutan di Indonesia pada saat ini. Untuk menyelesaikan studi di program studi Sarjana Terapan Pengelolaan Hutan, adik-adik mahasiswa harus menyelesaikan 146 SKS. 40% diantaranya yaitu teori dan 60% yang lain adalah praktek, sehingga porsi praktek ini sangat besar. Untuk kegiatan praktikum di lingkungan kampus, Prodi Pengelolaan Hutan memiliki 4 laboratorium, yaitu lab budidaya hutan, kemudian lab manajemen hutan, lab konservasi sumber daya hutan, dan yang satu lagi adalah lab teknologi hasil hutan. Yang kesemua lab tersebut telah dilengkapi dengan peralatan yang memadai, instruktur yang handal, serta dosen-dosen yang profesional di bidang masing-masing. Selain itu, setiap semester, antar semester tepatnya, kita juga ada praktek lapangan, semisal praktek pengenalan hutan, praktek umum perencanaan hutan, praktek umum pengelolaan hutan, serta di ujung perkuliahan ada magang, praktek kerja magang, yang menempuh waktu minimal 4 bulan. Harapannya setelah magang itu, adik-adik mahasiswa memiliki kemampuan dan kompetensi yang utuh di bidang pengelolaan hutan ini, sehingga betul-betul siap menghadapi dunia pekerjaan. Selain itu, SDM yang dimiliki oleh Prodi Pengelolaan Hutan sangat memadai. Kita ada paling tidak 12 dosen saat ini. 3 diantaranya telah bergelar doktor, kemudian 4 yang lain sedang menempuh studi, sebentar lagi akan bergabung dengan kita. Kemudian beberapa di antara dosen tersebut memiliki sertifikat kompetensi di bidang kehutanan, termasuk menjadi asesor di bidang kehutanan. Untuk kegiatan-kegiatan yang menarik di masing-masing laboratorium, Anda bisa simak tayangan berikut ini. Selamat datang adik-adik mahasiswa di Jogja. Selamat datang Rimbawan Muda. Perkenalkan, saya Prasetyo, biasa dipanggil Pras. Saat ini saya sedang menempuh studi doktoral di Tokyo Metropolitan University di Jepang. Saat ini saya sedang belajar tentang pengelolaan wisata alam berbasis masyarakat di kawasan Taman Nasional. Bagaimana masyarakat bisa mengelola kawasan wisata dan mendapatkan manfaat dari Taman Nasional. Di kampus, saya berkantor di Laboratorium Konservasi Sumber Daya Hutan atau KSDH. Selain saya, ada 2 dosen lainnya, yaitu Pak Adi Nugroho dan Pak Geni Susanto, dan ada lagi Mas Jangkung sebagai instruktur. Nah, apa yang menarik dari lab KSDH? Di lab KSDH, kita akan belajar tentang pengelolaan jasa lingkungan air, jasa lingkungan wisata, dan jasa lingkungan lainnya termasuk pengelolaan satwa liar. Oleh karena itu, bagi siapa yang suka berwisata di kawasan hutan, bagi siapa yang suka bermain dengan air, mengelola air, dan mengelola sumber daya satwa liar, maka lab KSDH adalah tempat yang tepat. Selain itu, lab KSDH juga memiliki peralatan-peralatan terbaru dan canggih yang sangat membantu untuk mendukung aktivitas praktikum di dalam kelas dan aktivitas di luar kelas. Oleh karena itu, mari datang dan belajar di lab KSDH. Di lab budidaya hutan, selain saya ada 4 dosen pengajar, yaitu Bapak Singgih Utomo selaku Kaprodi Diploma 4 Pengelolaan Hutan, kemudian ada Bapak Adiar Fikri Maulana
kemudian ada Ibu Puji Lestari, dan ada Ibu Rida Afridiana. Kalau ada hal-hal yang ingin dibantu, kita ada instruktur yaitu Mbak Dewi. Mbak Dewi akan dengan senang hati membantu kegiatan kita semua. Apa itu budidaya hutan? Atau istilah lain adalah silvikultur. Budidaya hutan adalah seni dan ilmu dalam membangun hutan. Apa yang dipelajari? Di sini kita akan mempelajari pertama adalah pengenalan jenis-jenis pohon, kemudian cara pembibitan tanaman hutan, kemudian pemeliharaan hutan termasuk pengendalian hama dan penyakit. Dan yang lebih menarik, kita lakukan semua hal itu di hutan alam dan di hutan tanaman. Dalam mempelajari bidang-bidang tersebut, kita bisa kerja di dalam laboratorium, dan yang lebih mengasihkan lagi, kita bisa jalan-jalan atau studi lapangan. Jadi bagi teman-teman yang suka jalan-jalan, ini adalah kesempatan yang baik untuk belajar bersama di lab budidaya hutan. Terima kasih. Salam rimba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohmat Hidayat. Saya merupakan staf pengajar di Laboratorium Manajemen Hutan. Laboratorium Manajemen Hutan memiliki 3 fokus bidang keilmuan, yaitu perencanaan kehutanan, ekonomi kehutanan, dan kehutanan sosial atau sosial forestry. Dalam perencanaan kehutanan, kita akan membahas tentang kegiatan penataan hingga kegiatan pemanenan hasil hutan. Untuk menunjang kegiatan itu semua, Lab Manajemen Hutan dilengkapi berbagai alat yang memadai dan modern. Salah satunya adalah teodolit yang digunakan dalam kegiatan penataan dan pengukuran hutan. Kemudian kami juga mempunyai alat penginderaan jauh berupa drone. Nah, kemudian di Lab Manajemen Hutan kita terdiri dari 3 dosen, yaitu saya sendiri, Pak Wiono, dan Bu Silvi Nur Oktalina. Kemudian ada Mas Probo sebagai laboran. Kita lanjutkan bahasan tentang keilmuan di Laboratorium Manajemen Hutan. Yang kedua adalah ekonomi kehutanan. Dalam mengolah hutan tentunya kita pasti menginginkan sebuah keuntungan atau sebuah margin keuntungan. Maka dari itu ilmu ekonomi kehutanan diperlukan dalam kegiatan pengelolaan hutan. Begitu juga untuk yang kegiatan kehutanan sosial. Dalam pengelolaan hutan kita tidak bisa terlepas dari interaksi hutan dengan masyarakat. Ketika berbicara dengan manusia, maka kita juga berbicara tentang konflik, berbicara tentang pemberdayaan, berbicara juga tentang partisipasi. Nah, oleh karena itu, ya, kita mendalami kehutanan tidak sekedar belajar tentang pohon, tapi juga belajar tentang manusia, belajar tentang budaya, belajar tentang komunikasi dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ya, manajemen hutan erat kaitannya dengan politik kehutanan, erat kaitannya dengan ilmu sosial, erat kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat, erat kaitannya dengan komunikasi. Oleh karena itu, ketika kalian sudah memilih menjadi mahasiswa kehutanan, maka kalian harus siap belajar ilmu sosial dan buku-buku yang seperti ini. Saya kira kalian adalah mahasiswa terpilih dan siap untuk itu semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Nugroho, Manajer Lab Factory Wood Pellet Feed Research Center Sekolah Vokasi. Wood pellet atau pellet kayu ini adalah teknologi yang dikembangkan oleh Laboratorium Teknologi Hasil Hutan di program studi pengelolaan hutan Sekolah Vokasi. Wood pellet atau pellet kayu ini dikembangkan dari pengolahan limbah industri kayu dan dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan. Selain wood pellet, laboratorium juga mengembangkan produk-produk berbasis kayu lainnya seperti furniture, konstruksi, berikut cara-cara dan teknik-teknik pengawetan dan desain produknya. Selain itu, Laboratorium Teknologi Hasil Hutan juga mengembangkan produk berbasis non-kayu seperti madu, rotan, dan juga minyak atsiri.
Kami tunggu partisipasi Anda untuk mengembangkan produk-produk tersebut bersama kami. Bagi adik-adik mahasiswa yang ingin mengembangkan kemampuan kepemimpinan serta keorganisasian, ada beberapa pilihan yang sangat menarik baik di level prodi sampai di tingkat universitas. Di level prodi ada organisasi himpunan mahasiswa prodi, yaitu Volkomadika yang masih eksis sampai saat ini. Kemudian ada keluarga mahasiswa departemen teknologi hayati dan veteriner. Kemudian ada BEM di level vokasi, kemudian BEM di level UGM, serta ada unit kegiatan mahasiswa di level universitas UKM, ada unit berkuda, panahan, catur, banyak sekali. Kemudian di Universitas Gadjah Mada dan di Prodi Pengelolaan Hutan pada khususnya juga tersedia ruang-ruang publik, ruang-ruang walking space untuk adik-adik mahasiswa untuk belajar seperti ini di perpustakaan, ruang-ruang untuk diskusi, untuk bertukar pikiran dan bersosialisasi tentu saja dengan mahasiswa yang lain. Akhirnya, saya mengucapkan selamat bergabung dengan program studi Sarjana Terapan Pengelolaan Hutan. Selamat belajar, selamat mengukir prestasi untuk masa depan yang lebih baik. Rimbawan Muda, Jaya!